Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Prayoga dengan NIM A3215200021. Saya dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas mata kuliah pengantar ilmu sosial. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya, yaitu materi kita kali ini adalah tentang materi konsep sosiologi. Nah, jadi di sini yang pertama kita masuk ke pengertian sosiologi secara emitologi. Di sini pengertian sosiologi secara emitologi ada dua, yaitu sosios, dalam bahasa Latinnya artinya adalah teman. Terus yang kedua ada logos, dalam bahasa Yunaninya artinya adalah kata atau berbicara. Nah, terus yang kedua kita masuk ke pengertian sosiologi menurut para ahli. Jadi pengertian sosiologi menurut para ahli ini ada dua, yaitu yang pertama menurut Pritim Sorokin. Nah, menurut Pritim Sorokin, dia menjelaskan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari yang pertama adalah hubungan pengaruh timbal balik antara semua jenis dari gejala-gejala sosial. Terus yang kedua yaitu hubungan atau pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan non-gejala sosial. Terus yang ketiga adalah ciri-ciri dari jenis-jenis gejala sosial. Terus menurut Rock dan Warren. Nah, menurut dan Warren di sini mereka menjelaskan bahwa sosiologi mempelajari hubungan manusia dan kelompok-kelompok. Terus kita masuk yang ketiga, yaitu tokoh-tokoh awal sosiologi dan pemikirannya. Auguste Comte yang lahir pada tahun 1798 sampai dengan 1857 yang dianggap sebagai pendiri sosiologi, ia berpendapat pada tahun 1842 dalam tulisannya, yaitu positif filosofi, yang artinya sosiologi sebagai ilmu pengetahuan tentang kemasyarakatan berdasarkan pengamatan. Terus yang ketiga, Auguste Comte menciptakan istilah sosiologi dengan menggunakan dan menyebut disiplin atau filsafat politik dalam kurung fisika sosial untuk menekankan sifat ilmiah dan untuk membedakan dari filsafat tradisional. Terus yang kedua, menurut John Stuart Mill yang lahir pada tahun 1806 sampai dengan 1873, ia berpendapat bahwa telah terlebih dahulu untuk menulis tentang ekonomi dan masyarakat, tetapi menggunakan istilah etologi sebagai ilmu pengetahuan yang baru. Terus yang ketiga, menurut Herbert Spencer yang lahir pada tahun 1820 sampai dengan 1903, menempatkan ide tentang masyarakat seperti sistem organisme mengatur dari sendiri. Ya. Terus yang keempat, kita masuk ke dalam objek studi dan ruang lingkup sosial. Nah, untuk ruang objek studi dan ruang lingkup sosial itu ada dua, yaitu objek studi. Nah, objek studi sosiologi masyarakat atau dalam kurung realitas sosial, yaitu interaksi atau hubungan antar manusia. Terus yang kedua, kita masuk ke ruang lingkup, yaitu ruang lingkup ini ada beberapa jenis, yaitu latar belakang keluarga, terus kemudian kelompok, terus kemudian organisasi dan etnis, terus kemudian kelas sosial atau agama dan gender. Yang terakhir kita masuk ke hakikat sosiologi. Nah, hakikat sosiologi itu terbagi dalam 3 jenis, yaitu sosiologi adalah ilmu sosial yang berisi tentang gejala-gejala kemasyarakatan. Terus yang kedua yaitu sosiologi adalah ilmu yang tidak bersifat normatif. Dan yang ketiga yaitu sosiologi adalah ilmu pengetahuan murni dan bukan ilmu terapan, walaupun sosiologi dapat digunakan untuk pembangunan masyarakat. Nah, demikian video presentasi yang saya buat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bagi kalangan mahasiswa sekalian. Nah, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan kekurangan ataupun kehilafan mohon dimaafkan.
ucapkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.